Informasi lain pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbayayudi Sadewa pastikan pemerintah akan melunasi hutang koperasi desa Kelurahan Merah Putih sekitar 240 triliun rupiah melalui dana APBN. Purbaya ungkap pemerintah telah siapkan skema pembayaran utang Kopdes Merah Putih secara bertahap. Cicilan pertama akan dibayarkan pada September tahun 2026. Pemerintah merancang pembiayaan program tersebut dengan tenor pinjaman selama 6 tahun. Nantinya, setiap tahun pemerintah akan menanggung utang 40 triliun rupiah untuk melunasi total pokok kredit yang diperkirakan mencapai 240 triliun rupiah. Pemerintah bayar angsuran pokok plus bunga kredit. Jadi bukan cuma bunga aja, mau mastiin aja nih Pak. Iya, kita bayar utangnya. Berarti benar. Jadi gini, kita kan itu kan 240 triliun kreditnya. Ya, kira-kira setiap tahun itu di stretch ke 6 tahun kan, ke 6 tahun. Jadi setiap tahun tuh pokoknya jatuh 40 triliun dan 4 kali 6 24 kan ya. Segitu. Pemirsa, cegah keracunan, Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono ingatkan bahwa makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet. Sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan tersebut kemudian baru dikonsumsi beberapa jam kemudian, kondisi makanan sudah tidak layak. Terkait dengan hal tersebut, BGN akan perketat prosedur distribusi makanan dan juga meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang MBG. Mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG. Dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan wajibkan dapur MBG beli bahan baku di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Zulhas pun menekankan instruksi Presiden Prabowo agar program MBG bukan hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan tegaskan bahwa Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak diperbolehkan mencari pasokan bahan baku di luar wilayah setempat. SPPG dapat ambil bahan baku dari Kopdes Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM atau usaha desa lain di wilayah itu. Zulhas tegaskan kebijakan tersebut bakal diberlakukan secara ketat dengan konsekuensi sanksi administratif hingga penutupan operasional bagi SPPG yang melanggar ketentuan. SPPG tidak boleh beli selain dari usaha yang ada di desa itu. Kalau dia melanggar bisa SP1, SP2, SP3 bisa ditutup. Jadi SPPG harus beli dari Kopdes, BUMDes, atau usaha desa itu usaha lainnya tetapi dari desa yang bersangkutan. Menurut Zulhas, keberadaan Kopdes Merah Putih diklaim sebagai pilar infrastruktur ekonomi kerakyatan. Lembaga ini menjalankan fungsi ganda, yakni sebagai pengendali distribusi bantuan pemerintah, sekaligus pembeli atau off-taker yang menjamin hasil produksi petani dan nelayan agar memiliki kepastian harga. Sementara itu, dalam infrastruktur pemerintah, Kopdes Merah Putih dirancang sebagai penyalur seluruh bantuan pemerintah, baik program Keluarga Harapan, bantuan tunai, hingga bantuan beras. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, demi memajukan riset dan inovasi, Presiden Prabowo Subianto ingin berinvestasi besar kepada sektor pendidikan.
Hal itu disampaikan dalam acara pertemuan dengan 150 ilmuwan BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis. Ini adalah satelit yang Prabowo menilai kemajuan riset dan inovasi berhubungan erat dengan kualitas pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Prabowo ungkap sejumlah langkah tengah disiapkan pemerintah, mulai dari perbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Rencananya sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum internasional baccalaureate agar lulusannya bisa menjadi standar pendidikan setara dengan institusi terbaik di dunia. Air bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpintar di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Menindaklanjuti temuan dan arahan Presiden Prabowo usai tinjau kondisi buku pelajaran di sejumlah sekolah, kini pemerintah mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi jelaskan bahwa pembaruan mencakup dua aspek utama, yaitu materi, pembelajaran, dan juga kualitas fisik buku. Masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan itu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mendorong anak-anak yang sempat putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan untuk kembali bersekolah dan juga berani memiliki cita-cita besar melalui sekolah rakyat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan peninjauan secara langsung ke sekolah rakyat terintegrasi 8 di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, Teddy berinteraksi langsung dengan para siswa dan calon siswa termasuk mendengarkan kisah anak-anak yang sebelumnya mengalami putus sekolah. Menurut Teddy, sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah maupun terpaksa berhenti sekolah karena berbagai keterbatasan. Oke, jadi ini ada Kak Ipul, kakak asuh dari adik-adik sekolah rakyat se-Indonesia Raya. Kemudian ada Kak Agus Jabo. Kemudian ini ada Pak Gubernur Banten, Provinsi Banten. Tadi, ini bukan sekolah rakyat yang baru ya. Nah, ini gedung rintisan yang tadi Bapak Menteri Sosial sampaikan. Ini gedung rintisan, sudah direnov. Jadi dari gedung yang belum terlalu terpakai, kemudian dimanfaatkan untuk gimana caranya segera mungkin anak-anak yang di jalanan, yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali di sekitar sini bisa segera sekolah. Kapan? Sekarang. Nah, untuk itu direnovasi cepat sehingga mereka tadi bersekolahlah di sini. Nah, ini adalah bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu.
Oke. Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Nah, alhamdulillah. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, termasuk mereka yang selama ini belum memperoleh kesempatan mengakses pendidikan secara layak.